Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang sahabat sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang bijak dalam memberikan petuah dan nasihat. Beliau sendiri adalah pemeluk agama Islam pertama yang memiliki banyak sekali kata-kata bijak sebagai inspirasi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sosok yang dapat menjadi teladan dalam banyak permasalahan kehidupan. Dengan kata-kata bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, Anda bisa lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan yang lebih islami. Berikut adalah kata-kata bijak dari beliau. Jangan membenci siapapun, tak peduli seberapa banyak kesalahan yang mereka lakukan terhadapmu. Orang yang cantik tidak selamanya orang baik, tapi orang yang baik selalu cantik. Hiduplah dengan rendah hati, tak peduli seberapa banyak kekayaanmu. Berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras kehidupan yang kamu jalani. Berikanlah banyak, meskipun menerima sedikit. Tetaplah menjalin hubungan dengan orang-orang yang telah melupakanmu. Maafkanlah orang yang berbuat salah padamu, dan jangan berhenti mendoakan yang terbaik untuk orang yang kamu sayangi. Lepaskan segala sesuatu yang membuatmu stres dan sedih. Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman, bahkan kepada tangan yang telah merusaknya. Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak mempercayai itu. Tubuh dibersihkan dengan air. Jiwa dibersihkan dengan air mata. Akal dibersihkan dengan pengetahuan. Dan jiwa dibersihkan dengan cinta. Jangan gunakan ketajaman kata-katamu pada ibumu yang mengajarimu cara berbicara. Lidah orang yang berakal berada di belakang hatinya. Sedangkan hati orang bodoh berada di belakang lidahnya. Jangan biarkan hatimu berlarut-larut dalam kesedihan atas masa lalu. Atau, itu akan membuatmu tidak akan pernah siap untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Tetapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit, ialah berharap kepada manusia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan, yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Diberkatilah dia, yang kesalahannya sendiri mampu mencegahnya dari melihat kesalahan orang lain. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit. Sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya justru menjadi obat penyembuh. Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi demi kepentingan siapapun. Firman Allah adalah obat bagi hati. Jangan biarkan kesulitan membuatmu gelisah. Karena bagaimanapun juga, hanya di malam yang paling gelap, bintang-bintang tampak bersinar lebih terang. Teman sejati adalah dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu. Dan dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Dirimu yang sebenarnya adalah apa yang kamu lakukan di saat tiada orang yang melihatmu. Cintailah kekasihmu sekedarnya saja. Siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja. Siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu. Orang yang suka berkata jujur, mendapatkan 3 hal. Kepercayaan, cinta dan rasa hormat. Sungguh, wanita mampu menyembunyikan cinta selama 40 tahun. Namun tak sanggup menyembunyikan cemburu, meski hanya sesaat. Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan lebih menyedihkan daripada kebodohan. Tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan tiada pembantu yang lebih baik daripada musyawarah. Angin tak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan.
melainkan menguji kekuatan akarnya. Jangan pernah merasa kesepian di atas jalan kebenaran hanya karena sedikitnya orang yang berada di sana. 3 macam orang yang tidak diketahui kecuali dalam 3 situasi. 1. Tidak diketahui orang pemberani kecuali dalam situasi perang. 2. Tidak diketahui orang yang penyabar kecuali ketika sedang marah. 3. Tidak diketahui sebagai teman, kecuali ketika temannya sedang butuh. Takwa adalah takut kepada Allah, melaksanakan segala sesuatu yang datang darinya, ridho dengan karunia-Nya walaupun sedikit, dan menyiapkan diri untuk menyambut kematian. Jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan hati, agar tidak lelah hatimu. Diam sampai engkau diminta untuk berbicara, lebih baik daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat. Dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang menyia-nyiakan sahabat yang telah dicari. Pergunjingan adalah puncak kemampuan orang-orang yang lemah. Bila kau cemas dan gelisah akan sesuatu, masuklah ke dalamnya. Sebab ketakutan menghadapinya lebih mengganggu daripada sesuatu yang kau takuti sendiri. Kezaliman akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Orang yang tidak menguasai matanya, hatinya tidak ada harganya. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tapi jangan menjadi orang yang kikir. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak akan pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis daripada itu. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu dapat menghalanginya dari kebenaran, dan panjang angan-angan dapat membuatnya lupa akhirat. Sabar sesaat saja di saat marah akan menyelamatkan kita dari ribuan penyesalan. Jadilah manusia yang baik dalam pandangan Allah. Jadilah manusia yang buruk dalam pandangan sendiri. Dan jadilah manusia yang biasa dalam pandangan orang lain. Jangan menasihati orang bodoh, karena dia akan membencimu. Nasihatilah orang yang berakal, karena dia akan mencintaimu. Ada 2 cara untuk menjalani hidup yang menyenangkan. Entah itu di dalam hati seseorang ataukah dalam doa seseorang. Ucapan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang. Kehidupan ini tidak lain hanyalah seperti bayangan awan. Mimpinya seorang yang tertidur. Balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik. Berikan perhatian dan bersikap baiklah kepada istrimu. Dia adalah bunga yang lembut, bukan budak rumah tanggamu. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah, bahwa aku punya Allah yang maha besar. Aku akan terus bersabar. Bahkan sampai kesabaran itu sendiri, merasa lelah dengan kesabaranku. Orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya dan menjadi kapten untuk bahtera kehidupannya. Jagalah dirimu dari sifat marah. Karena kemarahan itu dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Jangan mengikuti mayoritas, tapi ikutilah jalan kebenaran. Hiduplah di dunia ini layaknya seorang pengembara. Dan tinggalkan setiap kenangan manis di belakangmu. Sesungguhnya kita hanyalah tamu di sini. Dan setiap tamu harus segera pergi. Berikan ribuan kesempatan kepada lawan untuk menjadi kawan. Tapi jangan berikan satu kesempatan pun bagi kawan untuk menjadi lawan. Tidak ada yang bisa menjaga rahasiamu lebih baik daripada dirimu sendiri, maka jangan salahkan siapapun orang yang mengungkapkan rahasiamu karena kamu sendiri tidak bisa menyembunyikannya. Rahasiamu adalah tawananmu, yang jika dilepaskan, itu akan membuatmu menjadi tahanan. Abaikan rasa sakit. Atau jika tidak, maka kamu tidak akan pernah merasa bahagia. Kehidupan itu cuma 2 hari saja. 1 hari untukmu, 1 hari melawanmu.
Maka pada saat ia untukmu, jangan bangga dan gegabah, dan pada saat ia melawanmu, bersabarlah. Keduanya adalah ujian bagimu. Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan. 1. Di saat membutuhkan, 2. Pada saat di belakangmu, dan 3. Setelah kematianmu. Ketika ahlul haq, orang yang memiliki ilmu, diam atas suatu kebatilan, maka mereka, pelaku kebatilan, akan menyangka bahwa mereka berada dalam kebenaran. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari suatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Apabila kau jatuh miskin, berdaganglah dengan Allah, yaitu dengan cara memperbanyak sedekah. Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. 2 jenis manusia yang tak akan merasa kenyang selama-lamanya. Pencari ilmu dan pencari harta. Aku tidak sebaik yang kau ucapkan, tapi aku juga tidak seburuk apa yang terlintas di dalam hatimu. Ikatlah ilmu dengan menulis. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin. Dosa yang paling berbahaya adalah dosa yang diremehkan oleh pelakunya. Sifat pemarah adalah musuh utama akal. Demikianlah kata-kata bijak dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga bermanfaat untuk kita menyikapi kehidupan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.